Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Radar Bengkulu edisi Kamis 20 Mei 2021. Apa kabar semuanya? Untuk sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lagi-lagi kami menghadirkan podcast edisi kali ini Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu edisi cetak, Bung Ari. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ari merupakan salah seorang narasumber setia kita untuk menemani kita di edisi podcast ke depannya. Bung Ari, Ya. kira-kira apa saja yang sudah dipilihkan oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu edisi cetak ini untuk terbit di hari Kamis 20 Mei 2001, Bung Ari? Silakan, Ya. Bung Ari, sampaikan, Bung Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat, wabarakatuh. kita berjumpa kembali di Bincang-Bincang Santai podcast Radar Bengkulu Online. Pada Radar Bengkulu edisi terbit, edisi cetak, Kamis 20 Mei 2021, tim redaksi telah bersepakat memilih 7 berita yang akan diterbitkan di halaman 1. 7 berita itu diantaranya Komisi 8 DPR RI menyatakan Bengkulu jadi percontohan KBM tatap muka. Lalu ada berita membanggakan dari pemerintah Kota Bengkulu 3 kali berturut-turut meraih WTP. Kemudian ada berita politik soal Pilwakot 2024, 2 mantan wagub bisa saja maju Pilwakot. Bisa Ya, maju? selebihnya sahabat bisa lihat sendiri di halaman 1 Kamis 20 Mei 2021. Itu, Bung. Berarti sudah ada 3 berita tadi, Bung, ya? Ya. Sudah ada 3 berita yang Bung sampaikan. Ya, sahabat Radar Bengkulu, kita langsung saja mencuri cerita dari Bung Ari terkait dengan berita-berita yang sudah beliau pilihkan bersama tim redaksi Radar Bengkulu cetak. Bung Ari, Ya. silakan Bung sampaikan sedikit berita-berita yang sudah dipilih tadi, Bung. Ya, mencuri cerita ya. Iya, mencuri cerita, karena idealnya memang besok kita mesti cerita dengan sahabat Radar Bengkulu, kan? Ya, di sini Bung untuk headline Ya. edisi cetak Kamis 20 Mei 2021, tim redaksional telah bersepakat memilih berita dari kunjungan Komisi 8 DPR RI. Dari Komisi 8. Ya, di sini hasil wawancara wartawan kita di lapangan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Yandri Susanto mengatakan bahwa sejatinya Bengkulu bisa menjadi percontohan dalam proses belajar mengajar tatap muka. KBM tatap muka. Ya, hal ini didasarkan oleh hasil pengamatan anggota DPR. Sambil minum ya, Bung. Silakan. Hasil pengamatan mengatakan ternyata tidak ada lonjakan kasus COVID-19 klaster sekolah Klaster sekolah. Ya. semenjak Provinsi Bengkulu menyatakan boleh kegiatan belajar mengajar tatap muka di Februari tahun ini, Bung. Artinya apa? Di sini pihak dewan dari anggota DPR RI ini mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu. Itu, Bung. Iya, ya. Berarti kalau berdasarkan ini kita akan jadikan percontohan nasional ini, Bung, ya? Ya, kalau menurut beliau bisa jadi percontohan nasional. Pilot project ya. Ya. Karena tidak ada klaster sekolah. Ya, Bung. Berdasarkan hasil dari pengamatan mereka gitu. Iya, Atau data-data yang mereka dapatkan begitu, Bung, ya. benar. Berarti kita mesti memaksimalkan lagi protokol kesehatan ini, Bung, ya. Ya, benar. Supaya siswa SD, SMP dan SMA bisa bersekolah tatap muka begitu. Apalagi kita akan dijadikan percontohan nasional. Ya. Sepertinya memang bagus ini, Bung, ya. Ya. Karena siswa-siswa kita mungkin sudah bosan juga belajar dari rumah terus, Bung. Iya, Sudah rindu tentunya. dengan teman-temannya begitu, Bung, ya.
Ya seperti yang dikatakan Bapak Yandri, anggota DPR kita ini, bahwa pasar aja ramai gitu Nah, kan. itu pasar Kok ramai. sekolah diliburkan Nah, atau daring gitu kan. Menurut beliau eh, KBM melalui daring ini efek negatifnya juga ada kayak Iya, gitu banyak kan. malah. Anak-anak tidak bisa menerima pelajaran secara langsung. Iya. Terus kebanyakan juga tugas-tugas anak-anak itu dicurigai dikerjakan oleh orang lain gitu kan. Itu tidak Iya. ada pengawasan kan? Iya, iya. Pengawasan internal dari guru tidak ada di situ. Artinya apa? Bapak Yandri ini berharap kedepannya aktivitas sekolah kembali aktif seperti semula, Bu. Iya, iya. Melihat Pemprov, khususnya sekolah di bawah Pemprov, SMA, madrasah, Bung ya, pesantren-pesantren juga sudah melakukan hal itu. Itu, Bung. Berarti klaster sekolah kalau berdasarkan hasil dari pengamatan mereka tidak ada, Bung ya. Itu memberikan dampak positif ini ke depannya. Semoga anak-anak kita yang sudah bosan di rumah, yang sudah ingin bertemu dengan guru, dengan teman-temannya bisa terwujud, Bung ya. Mudah-mudahan Pak Gubernur bersama pengambil kebijakan di daerah dapat menindaklanjuti ini, Bung. Ya, Bung. Ya, Bung. Jadi begini. Bagaimana itu, Bung? Sejatinya kan Provinsi Bengkulu sejak 15 Februari sudah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Artinya di sini Pak Gub kita sudah lebih dulu. Iya. Nah, tinggal lagi bagaimana Pemkab, Pemkot mengeluarkan kebijakan serupa. Iya. Ya, semoga saja kegiatan belajar mengajar tatap muka ini benar-benar terwujud dan tidak ada yang namanya klaster-klaster di sekolah. Klaster sekolah. Gitu, ya. Apalagi asalkan kata Pak Gub, teorinya seperti ini. Kalau pemerintah provinsi ini penyelenggaraan KBM di sekolah itu 50%, Bung. 50%. Satu kelas itu mungkin masuk setengah, besoknya Iya. masuk setengah, terus teknisnya seperti apa kan. Terus protokol kesehatan di sekolah memang benar-benar diperketat. Artinya anak-anak tidak boleh masuk jika tidak menggunakan masker. Iya. Tidak boleh masuk jika belum cuci tangan atau dalam kondisi sakit jangan dulu masuk kayak gitu, Bung. Iya. Artinya di sini upaya dari pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa juga patut kita apresiasi, Bung ya. Iya. Oke. Berarti dengan akan dijadikannya Bengkulu sebagai percontohan nasional ini, sepertinya kerja pemerintah melalui OPD-OPD yang terkait bisa lebih ekstra lagi, Bung ya. Iya, Bung. Untuk menyampaikan ke pihak sekolah untuk jangan sampai abai menerapkan protokol kesehatan. Iya. Begitu, Bung ya. Oke, karena dampak-dampak negatif dari sekolah daring juga banyak, Bung ya. Dampak-dampak negatifnya juga sudah banyak. Selain itu juga ada beberapa wilayah di kabupaten itu kan tidak memiliki sinyal internet. Oh, blank spot. Iya. Itu juga jadi masalah. Jadi masalah tersendiri kan. Iya. Selain itu juga kemampuan ekonomi, Bung. Kemampuan ekonomi keluarga-keluarga Di dusun. di kabupaten, khususnya di desa-desa terpencil, juga kesulitan untuk mendapatkan handphone yang berkualitas bagus. Iya. Untuk mendapatkan video yang baik, hasil yang maksimal dan menyimpan banyak data itu Sulit. Handphonenya tentu harus memiliki kualitas yang bagus pula, Bung. Iya, dan harganya relatif bagus juga, Bung ya. Ya. Sekarang ketika itu tidak maksimal didapat oleh masyarakat, hasil yang diberikan ke sekolah juga tidak akan maksimal. Iya. Akibatnya guru-guru di kabupaten juga walaupun daring mereka tetap harus datang ke desa-desa menjemput ya. Menjemput tugas-tugas dari anak-anak yang tidak memiliki handphone, yang tidak memiliki jaringan internet. Artinya di sini kan benar kata Bapak Yandri, pasar aja bisa ramai kayak itu kan. Iya. Kenapa sekolah-sekolah didaringkan gitu. Berarti setidaknya apa yang disampaikan Pak Yandri sudah pernah dilakukan di Provinsi Bengkulu, Bung ya. Ya, sahabat bulan semua, April. di
silakan berkomentar Hmm. di kolom komentar nanti seperti apa pendapatnya, apakah setuju Hmm. seluruh KBM tingkat kabupaten kota itu kembali tatap muka atau tetap daring seperti Iya. saat ini. Kalau Karena- provinsi khusus SMA menurut Pak Gubernur sejak 15 Februari kemarin sudah tatap muka. Ya. Itu, Bung. Ya. Oke. Berarti tinggal lagi masyarakat Provinsi Bengkulu dapat menerima hal tersebut begitu Bung ya, untuk melakukan KBM tatap muka begitu. Karena sudah dibahas beberapa waktu yang lalu juga, sudah itu kita podcast kita di belakang juga sudah membahas soal dampak positif dan negatifnya dengan melakukan daring terus Bung ya. Ya, Apalagi masih berapa persen masyarakat kita yang belum familiar dengan teknologi yang namanya gadget ini. iya benar. Bung. Masih apa namanya, gagap teknologi begitu. Dan juga di beberapa titik yang tidak ada signal, blank Sinyal, spot. blank spot tadi. Itu kesulitan mereka untuk mengirimkan apa namanya tugas-tugas. Sudah itu juga di desa-desa yang terpencil misalnya kan, yang aksesnya susah. Itu bagaimana pula? Jadi masyarakat kita selama ini dipaksa begitu ya, seolah-olah dipaksa untuk beronline. Online tadi ya. Beronline. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau kita akan dijadikan percontohan, kita bisa menjalankannya dengan baik begitu, sesuai dengan standar yang ketika dilakukan. ini menjadi percontohan, mungkin bisa merubah kebijakan secara nasional, Bung. Iya. Dalam kesempatan ini juga anggota DPR RI Komisi 8 ini memberikan bantuan, Bung. Untuk Bantuan juga. Provinsi Bengkulu ya. Iya. Bantuan bencana, uang berupa 590 juta rupiah. Wow, besar juga Bung. Selanjutnya penyerahan bantuan dari BNPB RI berupa masker KF94 10.000 piece, medical face mask 15.000 piece, lalu ada juga hand sanitizer 25 jerigen. Berarti banyak sekali bantuannya Bung ya. Ya, jadi kunjungan wakil rakyat kita dari RI ini sangat-sangat Bermanfaat. bermanfaat bagi Provinsi Bengkulu khususnya. Gitu, Bung. Iya, Yandri Susanto. Ya. Bapak Yandri ini orang Bengkulu bos ya? Ya, informasinya demikian. Orang Bengkulu. Kalau tidak salah beliau ini orang Kedurang sana. Ya. Beliau ini juga dari fraksi Partai Amanat Nasional kalau tidak salah ya. Fraksi Partai Amanat Nasional PAN, tapi sayangnya bukan dapil Bengkulu ya. Bukan dapil Bengkulu, namun beliau sangat memikirkan bagaimana kemajuan Provinsi Bengkulu. Beliau Iya. tertarik hadir ke Bengkulu mengingat lantaran tadi, Bung. Hmm. Karena kita sudah melakukan KBM tatap muka tadi. Jadi beliau ini juga menjabat sebagai ketua di Komisi 8. Komisi 8 Iya. Iya. Jadi mungkin juga Bapak Yandri ini berlebaran juga dengan sanak saudaranya yang ada di Bengkulu mungkin ya. Kedurang, Bung ya. Iya, atau dia balik dusun ke Kedurang misalnya. Bisa jadi, Bung. Makan mungkus misalnya. Makan mungkus, Atau ya. plus ya. Lepas rindu, Bung ya. Lepas rindu. Jadi mudah-mudahan lah ya. Bapak Yandri ingat terus dengan Bengkulu karena Amin. sebagai tanah kelahirannya begitu. Dan mudah-mudahan juga bantuan dari pusat untuk warga Bengkulu semakin deras mengucur begitu Bung ya. Amin. Amin ya amin. Oke, Ya. sahabat Radar Bengkulu, itu tadi berita HL yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak yang bakal terbit hari Kamis 20 Mei 2021 dengan judul besarnya adalah Komisi 8 DPR RI Bengkulu jadi percontohan KBM tatap muka. Ini poin pentingnya. Jadi bagi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang penasaran, silahkan Anda baca di Radar Bengkulu edisi cetak 20 Mei 2021 atau Radar Bengkulu online. Sudah kita online kan juga Bung. Oke. Ya. Lalu Bung, kita lanjut ke berita berikutnya Bung. Sepertinya apa yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi ini Bung? Ada berita apa lagi Bung?